Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang ya. Nah, tidak terasa kita sudah berada di pertemuan ke-6, di mana pertemuan sebelumnya, pertemuan kelima, sudah ada tugas. Saya cuma mau mengingatkan tugasnya ya. Saya cuma mau mengingatkan, sorry bukan ini. Saya kasih lihat dulu tugasnya. Oke, alhamdulillah sudah 9 orang. Nah, tugas yang pertama, tugas ini adalah tugas pengganti praktek kita, ya. Karena di buku rapor itu ada namanya nilai praktek, ada nilai ilmu pengetahuan. Karena kita tidak bisa ikut praktek langsung seperti biasa karena pandemi. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan nilai praktek dari kalian adalah memberikan tugas seperti yang sudah saya beritahu. Jadi ini adalah tugas pertama, ya. Tugas pertamanya yaitu buatlah wacana teks observasi. Ya, bisa buat sendiri atau cari di Google atau cari di internet. Tapi kalau cari di internet, ya, wacana yang kalian dapatkan itu harus betul-betul terbukti ada, ya, terbukti ada, bukan rekayasa. Nah, jadi bukan rekayasa. Jadi kalau mau bikin sendiri boleh wacananya. Ya, wacananya itu caranya bagaimana? Ya, kalian kunjungi salah satu tempat, misalnya kebun, ya, sawah, buatkan laporannya. Bisa juga misalnya kalau kalian berkunjung ke suatu masjid, boleh buatkan laporannya. Berkunjung ke Alekuang di Gunung Batu itu, buatkan laporannya. Apa yang kamu lihat di situ, itulah yang kamu buatkan laporan. Nah, warna apa mata kita? Warna apa? Hitam. Hitam ya, oke, hitam. Hitam. Nanti saya kasih lihat contohnya. Ya, hitam. Mungkin sudah ada yang mendapatkan. Kemudian kertas double folio. Ya, jadi dikerja di kertas double folio. Nah, setelah dikerja itu minimal 5 sampai dengan 7 paragraf. Ya, boleh cuma 5 paragraf boleh. Kalau mau lewat boleh 7 paragraf. Jangan terlalu banyak juga. Kasihan kalian. Nah, kemudian jangan lupa beri judulnya. Misalnya judul laporannya apa? Karena tadi berkunjung ke Alekuan. Ya, judulnya bisa Alekuan saja supaya orang penasaran Alekuan. Ya. Kalau berkunjung ke sawah, ya bisa juga judulnya. Ya. Sawah tempatku bekerja boleh. Kebunku inspirasiku kalau berkunjung ke kebun. Kalau berkunjung ke objek wisata boleh. Misalnya Pamase Dewata, judulnya Pamase Dewata saja. Ya, bisa. Judulnya. Nah, sekarang carilah pernyataan umum. Ya, pernyataan umum itu biasanya ada di awal wacana atau awal paragraf. Tapi tidak di semua di wacana ada. Ingat, pernyataan umum itu bisa 2, bisa 1 saja. Ya, tidak semua paragraf ada pernyataannya. Tidak sama dengan gagasan pokok atau ide pokok. Setiap paragraf ada gagasan pokok atau ide pokoknya. Nah, jadi kalau paragrafmu 5, ya, kalau kamu bikin paragraf 5, maka gagasan pokok yang kamu cari 5. Kalau 7 ya 7 juga gagasan pokok. Mengerti toh? Nah, sekarang ringkasan. Buatlah ringkasan atau kesimpulannya. Membuat ringkasan itu gampang sekali. Ya.
Cara membuat ringkasan. Ya, kumpulkan semua para gagasan pokok mulai paragraf pertama, 2, 3, 4, 5. Kemudian jadikan satu. Gabungkan. Kalau memerlukan kata konjungsi penghubung, kata penghubung, boleh gunakan kata penghubung. Kalau tidak perlu ya nggak usah dikasih. Gampang sekali jadi membuat kesimpulan. Satu wacana. Semua gagasan pokok yang telah didapatkan setiap paragraf itu digabungkan menjadi satu. Maka itulah kesimpulannya. Itu. Nah, jadi kalau kamu tidak kerja nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tidak ada itu bisa dikerja. Karena saling berhubungan. Kemudian, carilah kalimat definisi. Desa Al-Lekuan adalah desa yang terletak di sebelah selatan Kabupaten Sidrap. Masyarakatnya kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani. Itu bisa saja sebagai kalimat definisi. Cari kalimat definisi, tidak semua paragraf harus ada. Ya, silakan dicari karena ada ciri-cirinya kalimat definisi. Kemudian kalimat deskripsi bagian. Ini juga saya sudah kasih contohnya, ciri-cirinya. Ada di video, sudah juga saya jelaskan. Misalnya kalau deskripsi bagian, terdiri dari, terbuat dari, yakni, ya, macam-macam, jenis-jenis. Kapan ada kata itu, kemungkinan besar itu adalah deskripsi bagian. Terdiri dari, terbuat dari, jenis-jenis, macam-macam, tipe, bagian. Nah, itu kemungkinan besar itu kalimat deskripsi. Carilah kalimat deskripsi manfaat pada wacanamu. Manfaat. Ya. Kalau sudah ada di wacanamu fungsinya sebagai ini, manfaatnya digunakan untuk, itulah deskripsi manfaat. Nah, itulah tugasnya. Jadi kalau tidak kerja nomor 1, ini semuanya tidak bisa dikerja. Kalau tidak bisa buat, carilah di internet atau di Google, kemudian tulis. Nah, pastikan kalau mengambil dari internet itu terbukti betul-betul adanya. Misalnya Candi Borobudur. Ada wacana aku dapat Pak tentang Candi Borobudur ya. Itu terbukti ada. Oke, saya kira cukup tentang tugasnya ya. Sekarang kita masuk sedikit ke materi yang baru ya. Jadi materi kita hari ini yang baru, saya juga tidak banyak, saya kasih saja dulu sedikit. Ini materinya, silahkan dilihat. Nah sekarang, minggu lalu saya sudah jelaskan tentang frase, verba ini. Jadi saya cuma mengingatkan kembali ya. Yang penting kamu ketahui dulu adalah frase. Nanti pertemuan ke-7 saya kasih contoh-contohnya. Frase itu, jadi yang harus kamu tahu apa itu frase, apa itu verba, apa itu nomina, apa itu kata. Nah, jadi frase adalah kelompok kata. Contohnya, sedang makan, Ardiansa tidur, M. Syafar duduk. Itu kelompok kata. Namun dalam teks laporan hasil observasi itu kebanyakan menggunakan frasa verba dan nomina. Oke. Kemudian nomina, kata benda ya. Ya namanya saja benda, misalnya pulpen, laptop, mouse. Jadi saya ulangi, nomina kata benda, frase kelompok kata, verba kata kerja. Karena tadi makan, minum,
tertidur. Terkadang ada kata benda atau kata kerja, misalnya minum. Minum itu kata kerja atau verba. Tapi setelah mendapatkan imbuhan, ya, akhiran an, misalnya minuman, maka minum itu tadi kata kerja, tapi setelah mendapat akhiran an, minuman, berarti itu kata benda. Itu minggu depan saya akan bahas itu. Jadi intinya dulu kamu tahu kata, frase, verba, kata kerja, nomina, kata benda, kemudian yang terakhir adalah morfem. Morfem adalah satuan bahasa yang paling kecil disebut kata, yang bisa mempunyai arti atau tidak. Jadi ada 4 yang harus kalian ketahui di sini, yaitu frase, verba, nomina, dan kata. Jadi insya Allah minggu depan kita akan bahas ini semua. Saya kasih contoh penerapannya. Jadi cukup kamu tahu dulu ini pertemuan berikutnya ini frase, verba, nomina, kata. Jadi saya simpulkan, nomina adalah kata benda, verba adalah kata kerja, frase adalah kelompok kata, sedangkan morfem satuan bahasa yang paling kecil yang disebut dengan kata. Oke. Minggu depan saya kasih contoh-contohnya. Oke, ada pertanyaan? Oke. Ada pertanyaan? Saya absen langsung dulu nah. Seprianti? Iya, Pak. Ada ini yang tidak ada namanya. Nomor 1 saja. Siapa ya? Tidak ada tuh videonya? Hah? Ela, nama lengkapnya siapa? Ela, nah tampilannya di sini. Erlangga Saputra, Pak. Hah? Atau nanti saya berdasarkan absen saja. Soalnya silakan nyalakan semua videonya biar gampang saya absen. Untuk screenshot nyalakan semua video tak? Oke, silakan nyalakan semua videonya. Pipit Wulandari belum? Pipit? Oke. Oke, sudah ya. Kalau mau matikan, silakan. Jadi intinya pelajaran kita hari ini adalah frase, nomina, apa lagi? Verba, kemudian kata. Jadi lagi frase kelompok kata, verba kata kerja, nomina kata benda, kemudian morfem adalah satuan bahasa yang paling kecil. Silahkan SC semua. Saya kasih waktu 1 menit sebelum saya tutup. Oke, sudah ya? Sudah semua SC? Oke. Saya dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan Pak. Ya, ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada.
Oke, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan konsentrasi untuk WhatsApp.